Gue yakin lo bisa lebih baik dari Arka dalam mengeruk harta Amanda. Kata-kata yang keluar dari bibir Maureen itu kini selalu terngiang-ngiang di telinga Donnie. Dari sudut set sebuah lokasi syuting, ia memperhatikan Arka yang baru saja datang. Hari ini mereka menjalani syuting sebuah produk minuman ringan. Donnie memperhatikan mobil dan juga sneakers yang dipakai oleh Arka, yang tampak tak begitu mahal dan biasa saja bagi Donnie. Benar kata Maureen, ia bisa melakukan hal yang lebih baik dari Arka. Jika ia berada di posisi Arka, ia akan berusaha sebaik mungkin dalam mengeruk pundi-pundi yang dimiliki Amanda. Arka semenjak jadi piaraan tante-tante. Jadi makin keren, ya? Ujar salah satu kru yang di lokasi. Sudah barang tentu, Donnie lah yang membocorkan rahasia tersebut bahkan sejak pertama Arka menikah dengan Amanda. Heh, keren apanya? Arka mah bego. Jadi simpanan beberapa bulan, cuma dapat segitu doang. Mobilnya juga masih mobil tuh cewek, bukan atas nama dia. Gue nih kalau jadi dia, gimana caranya mobil-mobilnya tuh cewek bisa pindah atas nama gue? Nggak bakal gue berlama-lama menyia-nyiakan kesempatan. Donnie berujar panjang lebar. Jadi, itu mobil bukan atas nama Arka? Tanya kru yang lainnya. Mana ada, dia mah masih pakai perasaan. Antara lugu sama bego beda tipis. Jawab Donnie. Tantenya enak kali, makanya si Arka rela. Nggak dibayar pun mau. Celetuk salah satu kru yang lainnya. Orang yang kini tahu jika Arka bersama Amanda berjumlah lebih dari satu. Di dunia entertainment, gosip memang sulit dielakkan. Segala tindak tanduk talent akan menjadi sorotan dan dibahas di belakang set lokasi. Enak sih enak, logika pakailah. Hitung-hitungan tetap jalan, kalau gue mah. Ujar Donnie seraya menghisap rokoknya. Mereka kemudian lanjut bergunjing layaknya admin akun lambe-lambean. Amanda. Nino menelpon Amanda saat jam makan siang. Hai, Nin. Ujar Amanda dengan suara renyah. Ia selalu bersemangat jika mendengar suara cinta pertamanya itu. Maaf ya, aku belum bisa ke sana. Ujar Nino. Lagi ngurus kerjaan. Lanjutnya kemudian. Kamu kerja di sini? Tanya Amanda. Enggak, men. Kan aku punya startup yang udah jalan selama 6 tahun belakangan ini. Aku ngurusnya dari mana aja juga bisa. Karyawan aku juga banyak. Tapi hari ini aku harus mengurus beberapa part sendiri. Karena ini memang bagian aku. Oh, gitu. Mereka lalu bercerita panjang lebar mengenai bisnis yang dikelola oleh Nino. Mereka juga banyak bertukar pendapat dan pikiran. Sementara di set lokasi, Arka tengah berusaha menghubungi Amanda. Namun tak berhasil karena Amanda tengah berada di panggilan yang lain. Positive thinking, bro. Mungkin bini lo lagi sibuk ngurus kerjaan. Nggak melulu telepon yang masuk ke HP bini lo itu dari Nino kan? Rio berusaha menenangkan hati Arka. Iya sih. Ujar Arka kemudian. Arka, Rio, bikin instastory yuk. Ajak salah seorang talent yang cukup terkenal bernama Bianca. Arka dan Rio pun mengiyakan. Gadis itu lalu membuka menu Instastory di laman sosial media miliknya dan mulai merekam. Ia tampak mendekatkan wajahnya ke wajah Arka. Sementara Rio ada di belakang Arka. Kak, nanti repost ya. Ujar Bianca. Oke. Talent, back to set. Teriak asisten sutradara. Maka mereka semua pun bersiap dan mengikuti instruksi tersebut. Bu. Si Arka, anaknya Bu Ningsih yang artis itu. Tadi saya ketemu, keluar dari mobil mewah. Seseorang berujar di sebuah warung asinan, ketika ibu Arka tengah berjalan melintasi kawasan tersebut. Ia baru saja hendak kembali lagi ke pasar, usai istirahat makan siang dan memastikan suaminya minum obat. Para tetangga yang tengah membicarakan Arka, tak menyadari jika ibu Arka ada di dekat mereka. Emang kenapa atuh, kalau keluar dari mobil mewah?
Ujar tetangga yang lainnya lagi. Heran aja gitu, rumah orang tuanya aja biasa. Tapi punya mobil mewah harga miliaran. Orang kayak benerin dulu rumah orang tuanya. Jadi artis kok malah mikirin kesenangan pribadi. Mobil properti dari syuting kali, Bu. Bukan mobil dia beneran. Bisa aja kan orang di lokasi syuting minjemin mobil ke artisnya, kalau artisnya emang lagi butuh. Ujar yang lainnya lagi. Masa iya lokasi syuting minjemin mobil yang mewah begitu, dia jadi gigolo kali. Astaga Bu Mawar. Ujar beberapa di antaranya. Jangan suudzon sama orang. Nggak baik. Salah satu dari mereka mengingatkan. Ibu Arka yang panas mendengar hal tersebut hanya menghela nafas dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di pasar, ia masih kepikiran dengan omongan ibu-ibu tadi. Hingga membuatnya lebih banyak diam dan mengundang kecurigaan Rianti. Ibu kenapa Bu? Tanya Rianti heran. Ibu tadi lewat depan warung Mang Asmin, Ti. Terus? Tanya Rianti lagi. Bu Mawar lagi gosipin Mas Arkamu. Gosipin apa emangnya, Bu? Tanya Rianti sambil mengatur tata letak makanan ringan yang berjejer di sebuah rak. Bu Mawar bilang, dia melihat Masmu turun dari mobil mewah. Lah terus masalahnya apa? Lagi-lagi Rianti bertanya. Dia bilang Masmu mampu beli mobil, tapi nggak mampu benerin rumah kita. Terus dia bilang juga jangan-jangan Masmu itu gigolo. Rianti tertawa kali ini, membuat Ibu Arka menjadi heran. Kok kamu ketawa, Ti? Tanya Ibu Arka kemudian. Bu. Kayak nggak tahu Bu Mawar aja. Otak dan lidahnya Bu Mawar itu kan emang kotor. Bukan cuma Mas Arka yang suka dia gosipin. Mirna anaknya Bu Sulis, beli mobil dibilang jadi perempuan nggak bener. Padahal ya, Rianti juga tahu kalau Mirna itu YouTuber. Dia dapat gaji dari YouTube. Yuda, anaknya Pak RT, digosipin sama Bu Mawar pelihara tuyul. Padahal Yuda itu gamer, orang yang main game dan dapat duit. Iya sih, tapi Masmu dapat mobil dari mana coba? Ya, bisa aja itu properti syuting Bu. Ibu tuh terlalu gampang terpengaruh sama omongan orang, terus ibu nggak enak hati sendiri. Ngapain sih repot-repot mikirin omongan orang yang modelnya kayak Bu Mawar? Ibu cuma kepikiran Masmu, Ti. Lebih baik ibu berpikir positif terhadap Mas Arka. Ingat Bu, perasaan, pikiran baik dan buruk itu adalah doa. Ini bukan Rianti sok tua dan bermaksud menggurui ibu, ya. Tapi pikiran dan perasaan kita itu adalah doa, yang bisa aja terwujud. Makanya jagalah perasaan dan pikiran kita terhadap hal apapun. Kalau muncul pikiran dan prasangka buruk atau perasaan buruk, berusahalah untuk mengganti pikiran buruk itu dengan yang baik. Biar hasilnya juga baik. Ibu Arka pun terdiam, ucapan Rianti kali ini mungkin ada benarnya. Ia harusnya tak begitu peduli dengan gunjingan orang. Kak, lo nggak mau ikut? Tanya Doni di sore hari, ketika proses syuting telah berakhir. Nggak deh, Don. Jawab Arka kemudian. Yah, kan gue butuh elo buat bayar. Tukas Doni lagi membuat Arka sedikit kaget. Sorry banget, Don. Gue mulai hari ini udah nggak mau lagi nerima duitnya Amanda. Kenapa emangnya? Tanya Doni heran. Ya, gue nggak mau aja. Gue masih bisa cari duit sendiri. Lah kan perjanjiannya lo dibayar, selain dari utang nyokap lo dan biaya berobat bokap lo. Ya biarin aja sih kalau Arkanya nggak mau. Lagian juga lo kalau mau mabok, ya bayar aja sendiri. Kenapa harus Arka mulu yang bayar? Rio sewot pada Doni. Mana teman-teman baru lo itu pada gak tahu diri lagi, semua apa-apa Arka yang bayar. Lo kira Arka ATM buat lo dan teman-teman lo itu? Ujarnya lagi. Santai dong Ri, namanya juga temen. Si Arka lagi banyak duit, ya bayarinlah. Sejak kapan lo jadi kang ngatur duit orang? Rio menjadi emosi. Santai aja kali. Doni lalu meninggalkan tempat itu.
Kenapa sih si Doni, sebel gue lama-lama? Ngapain juga dia ngatur keuangan lo segala? Ujar Rio ketika ia dan Arka sudah berada di dalam mobil, dan bersiap untuk pulang. Udahlah, Ri. Gitu-gitu juga teman kita. Ya, tapi nggak gitu juga kak. Doni tuh berubah sekarang, semenjak gaul sama teman-teman barunya itu. Dulu dia nggak kayak gitu. Iya, udah. Tapi by the way, lo emang bener nggak nerima duit dari Amanda lagi? Tanya Rio. Arka menghela nafas. Dia sih masih maksa mau ngasih. Tapi gue emang beneran udah nggak mau lagi. Kenapa emangnya? Lagi-lagi Rio bertanya. Gue berasa kayak ngejual anak, tahu nggak? Rio menatap Arka. Sekalian aja gue buka bank seprima kalau mau mengeruk keuntungan dari sana. Rio kini tersenyum. Udah beneran kena cinta lo, kak. Fix ini mah. Arka tertawa kecil lalu menghidupkan mesin mobil. Tapi nggak apa-apa sih, gue suka lo berpikiran gini. Lo masih mikir dan punya harga diri. Lo sadar kalau cowok itu ya harus nyari duit dari kerja keras, bukan karena nganu yang keras. Lanjutnya lagi. Anjir. Ujar Arka kemudian menginjak pedal gas. Hahaha. Keduanya lalu sama-sama tertawa. Oke, good. Akhirnya lo sadarkan betapa bodohnya temen lo yang satu itu. Ujar Maureen di telepon. Entah dengan siapa ia bicara kini, sementara Canti dan juga Widya hanya memperhatikan dan sesekali beradu pandang. Ya udah, entar gue yang ngatur. Ujar Maureen lagi. Ia lalu menutup telepon tersebut dan kini tampak senyum-senyum sendiri. Apaan sih, Ren? Siapa lagi yang mau lo jahatin? Tanya Canti seakan tahu isi kepala Maureen. Ya siapa lagi kalau bukan si nenek tua, Amanda dan suami sirinya si Arka. Emang mereka tuh nikah ya? Tanya Widya. Iya, nikah siri. Si Arka dijanjiin duit dan utang orang tuanya dibayarin. Asal dia bisa ngebuntingin si tante tua itu. Ujar Maureen lagi. Canti dan Widya saling bersitatap, mereka benar-benar tidak tahu soal ini. Mereka pikir Amanda dan Arka hanya pacaran kemudian hamil. Dari mana lo tahu? Tanya Canti kemudian. Adalah, Maureen gitu loh. Informasi gitu doang, masa nggak bisa dapat? Gue dilawan, mana bisa? Maureen berujar dengan penuh percaya diri, sementara Canti dan Widya kembali saling menatap satu sama lain. Ada kode dalam tatapan mereka, kode jika mereka tengah mentertawakan tingkah Maureen dalam hati. Terus rencana lo apa? Tanya Canti lagi. Gue bakal bikin hidup Arka dan si tante tua itu hancur. Biar sekalian gue sakitin aja dua-duanya. Gue gak suka lihat Arka sama dia bahagia. Sok cantik, sok kaya. Gak ada yang boleh lebih dari gue. Maureen kemudian berlalu untuk mengambil sesuatu di dapur. Dia pikir dia siapa ya? Ujar Widya pada Canti dengan suara pelan. Biasa, mental netizen kamse. Tukas Canti. Apaan tuh? Tanya Widya. Ya kayak netizen, sukanya ngatain tapi nggak ngaca diri. Dia mah ada kaca juga percuma. Dia pikir dia cakep, padahal burik. Ujar Widya. Kadang dia bau kaki tahu, gue heran sama cowok-cowok di kampus yang memuja-muji dia kayak berhala. Hihihi. Canti dan Widya cekikikan. Bu, ada paket kiriman buat ibu. Pia, sekretaris Amanda memberikan sebuah kotak besar kepada Amanda yang tengah berada di dalam ruang kerja. Paket dari siapa, Pi? Tanya Amanda seraya memperhatikan kotak tersebut. Tak ada satu nama pun yang tertera di sana. Karena penasaran, Amanda lalu membuka kotak tersebut. Sebuah kartu ucapan pun ia dapatkan dari dalam kotak itu. Amanda, aku pengen lihat kamu pakai gaun ini. Love, Nino. Amanda lalu tersenyum dan mengambil gaun tersebut. Sebuah gaun cantik panjang berwarna biru laut yang begitu cantik. Di bawahnya ada sebuah flat shoes berwarna senada. Tak lama kemudian Nino pun menelpon.
Gimana, kamu suka? Tanya Nino pada Amanda. Ini bagus banget, Nin. Ujar Amanda masih menatap gaun itu. Nanti aku jemput kamu di kantor, aku mau ajak kamu dinner. Kamu mau kan? Lagi-lagi Amanda tersenyum. Iya. Ujarnya kemudian. Ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Sama reservasi tempat. Oke. Bye, Amanda. Bye, Nino. Lagi-lagi Amanda tersenyum, hatinya kini berbunga-bunga. Sementara di kediamannya Nino pun sama tengah tersenyum. Ia tak sabar ingin melihat Amanda dalam balutan gaun itu. Pasti akan terlihat begitu cantik, pikirnya. Sekitar jam 19, Amanda merapikan rambut dan sedikit touch up menggunakan makeup yang ada di laci meja kantornya. Ia tak usah pulang dulu ke rumah, pikirnya. Karena hanya akan menjadi pertanyaan bagi Arka tentang mau kemana ia dan pergi dengan siapa. Men, bentar lagi aku jemput. Begitulah bunyi pesan singkat dari Nino. Amanda tersenyum lalu menjawab. Iya, aku bentar lagi siap kok. Wanita itu pun lalu berdiri dan membuka kotak berisi gaun yang tadi dikirim oleh Nino. Ia meraih gaun tersebut sambil tersenyum. Namun tiba-tiba, sesh! Amanda merasakan kram di perut bagian bawah. Maka ia pun mengusap-usap perut buncitnya itu beberapa kali. Sesh! Perutnya makin menegang dan lama-kelamaan menjadi begitu sakit. Saking sakitnya, ia sampai berteriak. Pia dan beberapa orang karyawan yang masih berada di kantor termasuk Intan, langsung berlarian menerobos masuk ke ruangan Amanda. Bu Amanda kenapa, Bu? Tanya mereka khawatir. Sakit. Ak. Amanda meringis sambil terus memegang perutnya. Sakit, tolong. Ia mencoba ngambil nafas, rasa sakit itu kini benar-benar menyiksanya. Udah. Buruan bawa ke rumah sakit. Ujar Intan panik. Satya, Denny. Satya dan Denny pun masuk ke ruangan Amanda. Apaan, Tan? Tanya mereka panik. Satu siapin mobil, satu lagi bantu angkat Bu Amanda. Ujar Intan. Satya pun berlarian keluar dan menyiapkan mobil, sementara kini Denny mengangkat Amanda. Pia dan Intan ikut untuk membantu membukakan lift dan menjaga Amanda. Para karyawan yang tertinggal di office, semuanya nampak khawatir. Karena mereka sebenarnya sudah tahu semua, jika Amanda saat ini tengah hamil. Amanda tidak pernah menutupi dari mereka, meskipun ia tidak secara gamblang menceritakan soal kehamilannya tersebut. Amanda masih nampak begitu kesakitan, ia seperti tak kuasa menahan rasa tersebut. Pia, Intan, serta Denny dan Satya yang ada di depan pun tak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka tidak mengerti harus bagaimana. Bu sabar ya, Bu. Ujar Pia mencoba menenangkan Amanda, yang kini mengerang kesakitan. Duh, gue takut bayinya kenapa-kenapa. Ujar Intan menambah panik suasana. Buruan Satya. Ujar Intan kemudian. Tahu nih lambat banget. Timpal Pia. Satya pun menaikkan kecepatan. Jangan ngebut juga. Pia dan Intan berujar secara bersamaan, Satya pun jadi serba salah. Jadi ini gue harus gimana? Tanya Satya. Pi, saya udah gak tahan. Ini sakit banget, ak. Amanda kembali meringis hingga membuat panik satu mobil. Sat, itu klinik di depan. Ujar Pia, menunjuk ke arah sebuah klinik yang terlihat di depan mereka. Katanya mau ke rumah sakit, Mbak Pia. Yang mana aja dulu, yang penting ada dokternya. Ujar Intan seakan ingin menelan Satya hidup-hidup. Satya pun akhirnya menambah kecepatan, lalu membelokkan mobil pada klinik tersebut. Sesampainya di sana, Amanda langsung ditangani dokter kandungan. Kebetulan saat itu klinik tengah sepi, jadi Amanda bisa langsung dapat penanganan. Apa tadi ibu jatuh? Tanya dokter yang memeriksa. Enggak dok, tiba-tiba aja. Dokter tersebut berusaha sebisanya.
Ia masih memeriksa kandungan Amanda ketika tiba-tiba Arka menelpon. Men. Arka, aku di klinik sekarang. Apa? Klinik mana? Kamu kenapa? Perut aku sakit banget, Kak. Kamu di klinik mana sekarang? Klinik GMC, Jalan Mandala. Oke. Aku ke sana. Kenapa, Kak? Tanya Rio pada Arka. Amanda, Ri. Katanya perutnya tiba-tiba sakit. Terus dia gimana sekarang? Tanya Rio lagi. Gue nggak tahu, dia di klinik. Ya udah, ngebut Kak. Tapi hati-hati. Arka pun menaikkan kecepatan, di sela-sela rasa panik yang menderanya. Sesampainya di klinik tersebut, Arka langsung berlarian menuju ke tempat di mana Amanda tengah ditangani. Amanda. Arka langsung menghambur ke arah Amanda dengan kepanikan yang begitu besar. Amanda bangkit dan Arka langsung memeluk wanita itu. Sakit, Kak. Arka menyentuh perut sang istri dan mengusapnya dengan lembut. Istri saya kenapa, dok? Tanya Arka pada dokter. Kepanikannya kini bertambah 2 kali lipat. Kami sedang mengobservasi, Pak. Karena kalau kram biasa dan tidak karena terjatuh, harusnya Bu Amanda sudah sembuh sejak tadi. Apa nggak ada obat yang bisa meringankan rasa sakitnya? Bu Amanda ini sedang hamil. Kita tidak bisa memberi sembarang obat, sementara kita belum tahu apa penyebab sakitnya ini. Arka menatap Amanda, namun wanita itu kini sudah tidak meringis lagi. Kedua matanya terpejam di pelukan Arka. Men. Arka mengguncang tubuh Amanda dengan penuh kekhawatiran. Aku masih sadar, Kak. Ujar Amanda kemudian. Kamu masih sakit? Amanda menggeleng. Udah enggak. Amanda menarik nafas, begitu pula dengan Arka. Dokter agaknya mengerti dengan apa yang terjadi. Apa tadi bapak dan ibu bertengkar, hingga menyebabkan ibu mengalami tekanan dan stres? Tanya dokter. Arka mengerutkan kening. Enggak, dok. Kami baik-baik aja. Ujarnya kemudian. Arka bingung dengan pertanyaan tersebut, namun tidak dengan Amanda. Wanita itu agaknya paham, apa yang membuat bagian bawah perutnya terasa kram. Ia terlalu bersemangat untuk bertemu Nino. Sementara jauh di lubuk hati kecilnya yang terdalam, ia merasa bersalah pada Arka. Ia selalu teringat pada ucapan Nindya, yang menyinggung soal perempuan berselingkuh tempo hari. Meskipun ia selalu berusaha keras untuk menepis ingatan itu. Mungkin tekanan itulah yang meningkatkan hormon stres dalam dirinya. Atau mungkin juga, bayi kecil di dalam perutnya itu tak ingin jika ibunya mendekati pria lain selain ayahnya.